Berdoa mulai. Doa selesai. Kembali salam. Baik, hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial atau konflik dalam kehidupan sosial. Sebelumnya, ada yang tahu konflik itu apa? Masalah. Apa? Perdebatan. Apa lagi? Apa? Kericuhan. Apa lagi? Konflik itu apa? Ya, dari yang sudah disebutkan tiga teman kalian, konflik itu artiannya dalam hal yang negatif gitu ya. Keributan, kericuhan, pertengkaran dan sebagainya. Nah, konflik, apa itu konflik? Konflik adalah proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan berjalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Ya, ini ada gambarnya ini. Konflik apa ini kira-kira? Demo. Betul sekali, ini konflik demo. Demo itu termasuk dalam suatu politik. Di sini demo kan ada yang ingin dicapai, ada tujuannya, tapi mereka menentang pihak lawan mereka atau pemerintah yang mereka tentang. Nah, kenapa sih bisa terjadinya konflik itu ada apa? Kenapa? Pertama, ada perbedaan individu. Misal, Ulil menjabat sebagai ketua daerah. Ada beberapa kebijakan Ulil yang tidak disetujui oleh rakyat-rakyatnya kelas 8 kali ini. Berarti nanti diketuai oleh Alvin. Ayo kita mengajukan ini, ayo kita demo gitu. Contohnya ya, karena tidak setuju melalui Alvin bersuara mengajak teman-temannya tidak setuju karena ada kebijakan Ulil yang melenceng seperti itu. Jadi itu pertama karena ada perbedaan individu. Kemudian ada perbedaan latar belakang. Nah ini contohnya itu kayak di Papua, misal putih itu dibedakan latar belakangnya. Mereka itu nggak boleh ada perbedaan ras, suku itu kan nggak boleh, itu juga bisa menjadi konflik ya. Kemudian yang ketiga perbedaan kepentingan. Nah itu tadi yang contohnya ada demo. Kalau yang terbaru sekarang itu demo apa? Di Malang kemarin RUU TSI itu viral ya beritanya karena yang di Malang itu termasuk yang terparah demonya sampai gedung wali kotanya dibakar. Kemudian ada perubahan nilai yang cepat. Itu faktor penyebabnya. Lanjut, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Itu tadi Alvin ngajak teman-teman kelas 8H untuk demo Ulil. Itu kan solidaritasnya semakin kuat karena mereka mencapai untuk satu tujuan, jadi kompak maksudnya. Kemudian yang kedua letaknya hubungan antara individu atau kelompok. Jadi Ulil ini tidak ditemani, jadi letak hubungan pertemanannya karena ada perbedaan tujuan tadi. Kemudian terjadinya perubahan kepribadian para individu masing-masing orang. Nanti kalian bisa kalau ikut demo, tapi jangan kalau demo yang rusuh ya. Kalau memang demo aspirasi itu apa? Tapi kalau misalnya di kemudian hari atau sekarang kalian udah pernah ikut demo? Jangan ya. Hah? Pernah? Oh demo ya. Ya kalau misalnya kalian pernah nanti ikut demo itu ada nanti kalian secara nggak langsung itu pola pikir kalian berubah. Nanti kalian lihat banyak
kayak presidennya di kampus gitu. Ketua BEM UI Universitas Indonesia tuh sama anggota-anggotanya tuh duduk bareng pemerintah gitu. Di punya kolaborasi diskusi. Oke, kalau misalnya di sekolah, contoh konfliknya apa kira-kira? Konflik di sekolah itu apa yang sering terjadi? Apa konfliknya? Kalau ya kalian berdebat dengan teman kalian itu udah konflik. Tawuran itu konflik. Apa lagi ya? Ejek-ejekan antar kelas termasuk sudah konflik. Pernah nggak di sini ada sindir-sindiran dengan kelas lain? Iya kan, kalau kelas ini pasti solid, namun kan sindirannya ke kelas lain gitu loh, kayak antar kelas itu berdebat, saling nyindir, saling ejek. Itu pernah? Nah itu termasuk konflik di lingkungan sekolah. Kalau konflik di lingkungan keluarga apa? KDRT, apa lagi? Apa Alvin? Konflik di lingkungan keluarga itu apa? Konflik. Kamu tahu konflik apa enggak? Iya, perdebatan ya. Misalnya kalau di keluarga itu apa biasanya konfliknya? Apa Rama? Biasanya cerai? Ya, bisa. Apa lagi? Ya KDRT, berantem dengan saudara itu juga konflik. Oke, sampai sini bisa dipahami ya tentang konflik sosial. Ini kita akan menonton contoh konflik sosial yang terjadi di Kota Malang. Ya, demo UU TNI kemarin. Itu tadi contoh dari konflik sosial di lingkungan masyarakat ya. Demo yang terjadi di mana demonya? Kenapa mereka mendemokan apa? Iya, RUU TNI. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apakah demo itu diperbolehkan oleh pemerintah? Sebelum Ibu Fania jawab, ada yang mau jawab nggak dari teman-teman? Menurut kalian boleh atau tidak itu aja? Yang jawab boleh, angkat tangan. Yang jawab boleh. Ayo, nggak ada benar salahnya. Jawab boleh. Dan jawab tidak boleh. Oke. Demo boleh atau tidak, Bu Fania? Boleh demo itu. Demo itu sebenarnya akhirnya nggak negatif, tapi yang buat negatif itu individunya sendiri, orang-orangnya sendiri. Kita boleh demo, kita boleh
ada di Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada yang merasa tidak adil akan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kita boleh bersuara, kita boleh menyampaikan, tapi tidak untuk merusak apa tadi fasilitas negara, tidak untuk membakar, menghancurkan mobil, bahkan warga-warga sekitar pun ikut terkena dampaknya, padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Jadi itu demo itu boleh asal kita menyampaikannya dengan bagus dan nggak ada yang anarkis istilahnya gitu ya. Sudah bisa? Oke, selanjutnya kita akan melakukan tugas kelompok. Jadi nanti kalian akan mencari di di handphone kalian, melalui handphone kalian cari konflik sosial, tentang konflik sosial. Nah, itu untuk barisan sebelah sini. Lihat itu ada tulisan kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. 1, membahas topik sosial akibat perbedaan ekonomi. Cari di Google konflik sosial akibat perbedaan ekonomi. Yang kedua, antar suku di Indonesia. Ketiga, dalam dunia pendidikan. Keempat, dalam keluarga. Ya, dicari bersama teman kelompoknya, oke? Selesai semuanya, sekarang waktunya presentasi ya. Silakan. Yang pertama Ibu tunjuk Furqon dan Wildan presentasi menjelaskan konflik yang mereka bahas. Silakan. Beri tepuk tangan untuk Wildan dan Tika.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, Pak Lungu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara bagi masyarakat?